Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita melanjutkan kembali sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disarikan dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum, Syekh Safiur Rahman Mubarak Furi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tentang Perang Hunain. Setelah Fathu Makkah, banyak suku-suku Arab yang masuk Islam. Namun, ada juga suku-suku yang merasa lebih kuat tetap membangkang dengan kesombongannya. Pelopornya adalah suku Hawazin dan suku Thaqif. Kemudian diikuti beberapa suku lain. Lalu mereka berkumpul di bawah kepemimpinan Malik bin Auf An-Nasri dan memutuskan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berangkatlah pasukan musuh dengan membawa serta harta dan anak istri mereka, hingga sampailah mereka ke sebuah tempat yang bernama Autas, dekat dengan lembah Hunain. Lalu mereka pun bermarkas di sana. Setelah informasi tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, maka pada tanggal 6 Syawal tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Makkah menuju Hunain bersama 12.000 pasukan. 10.000 pasukan adalah yang ikut sejak awal bersama Rasulullah SAW dalam Fathu Makkah. 2.000 pasukan sisanya adalah penduduk Makkah yang baru saja masuk Islam. Rasulullah SAW memerintahkan Aitab bin Usaid untuk menjaga kota Makkah. Di tengah perjalanan menuju Hunain, mereka melihat pohon yang besar dan rindang yang disebut Dhatu Anwat, yang artinya pohon yang memiliki kaitan. Bangsa Arab biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut, lalu menyembelih dan bertapa di sisinya. Maka sebagian tentara Rasulullah SAW ada yang berkata, "Ya Rasulullah, jadikanlah untuk kami Dhatu Anwat sebagaimana mereka memiliki Dhatu Anwat." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Allahu Akbar, demi Allah, apa yang kalian katakan adalah seperti perkataan kaum Nabi Musa. Jadikanlah bagi kami sembahan-sembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan-sembahan." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, kalian adalah kaum yang tidak mengetahui. Sesungguhnya itu adalah ajaran orang-orang terdahulu yang sesat. Niscaya kalian selalu mengikuti ajaran-ajaran sebelum kalian." Kemudian sebagian pasukan juga ada yang berbangga-bangga dengan jumlah kaum muslimin yang banyak jumlahnya. Mereka berkata, "Kali ini kita tidak akan terkalahkan." Hal tersebut terasa membuat Rasulullah SAW gusar. Dan benar saja, ketika kaum muslimin tiba di lembah Hunain tanggal 10 Syawal, di lembah Hunain ternyata pasukan musuh telah lebih dahulu menguasai tempat tersebut dan memasang perangkap di sana, seraya menghujani pasukan kaum muslimin dengan panah, sehingga membuat pasukan kaum muslimin bercerai-berai. Rasulullah SAW agak menyingkir ke sisi kanan, kemudian berkata, "Wahai pasukan, segera berkumpul kemari. Saya Rasulullah, saya Muhammad bin Abdullah." Namun tidak ada yang menghampirinya, kecuali sedikit dari kalangan muhajirin dan ahlul baitnya. Saat itu tampaklah keberanian Rasulullah SAW yang luar biasa. Ketika beliau mengarahkan kudanya
menghadap kaum kafir seraya berkata, "Ana nabiyyu la kadhib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi yang tidak berdusta. Aku adalah anak keturunan Abdul Muttalib." Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pamannya Abbas yang memiliki suara yang keras untuk memanggil pasukan kaum muslimin. Maka dengan suara yang paling keras, Abbas memanggil mereka. Satu demi satu pasukan pun berdatangan. Dan kini pasukan kaum muslimin menjadi kuat kembali dan siap menghadapi pertempuran. Maka mulailah mereka masuk ke medan pertempuran menghadapi pasukan lawan. Hingga tidak berapa lama kemudian, pasukan musuh berhasil ditundukkan, di mana terbunuh dari Thaqif sekitar 70 orang. Lalu harta, pedang, dan hewan mereka diambil oleh kaum muslimin. Perang ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 25 sampai 26. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsira wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kalian menjadi congkak karena banyaknya jumlah kalian. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepada kalian sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit oleh kalian. Kemudian kalian lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.